terima kasih kepada Dr. Denny yang telah memandu diskusi pada sesi ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Endah dan Dr. Evi yang telah memaparkan informasi PPDGS orto. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab Dr. Gigi, spesialis Kedokteran Gigi Anak, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, oleh Dr. Risti Saptarini Primarti, Dokter Gigi, Spesialis Kedokteran Gigi Anak, Subspesialis Kompleks Karniofasial Anak Konsultan, yang akan dipandu oleh Nandita Berliana Pratidina, Dokter Gigi, Spesialis Kedokteran Gigi Anak. Beliau adalah salah satu dosen dari Departemen Kedokteran Gigi Anak. Baik, saya akan sapa dulu. Apakah Dokter Nandita sudah berada di tempat? Oke. Iya. Iya, sehat dokter. Ya, alhamdulillah. Baik. Mangga dokter untuk dipersilahkan untuk memandu sesi berikutnya. Baik, terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Naninda Berliana. Saya merupakan dosen Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Izinkan saya untuk menjadi moderator pada sesi ini. Pada sesi ini kita akan menyimak informasi yang sangat menarik sekali oleh Ketua Program Studi IKGA FKG Unpad, Dr. Risti Saptarini, Dokter Gigi, Spesialis Kedokteran Gigi Anak, Konsultan Kompleks Kraniofasial Anak. Nah, apa sih Kompleks Kraniofasial Anak itu? Saya beri gambaran sedikit. Kompleks Kraniofasial Anak itu adalah suatu fragmentasi kedokteran gigi anak yang berfokus pada tumbuh kembang, baik gigi maupun rahang pada anak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan dulu resume dari Dr. Risti. Dr. Risti Saptarini, Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak, Konsultan Kompleks Kraniofasial Anak, lahir di Bandung 10 September 1970, pangkat dan golongan pembina 4A, jabatan fungsional lektor kepala, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi PPDGS Ilmu Kedokteran Gigi Anak FKG Unpad. Beliau juga merupakan Sekretaris Senat FKG Unpad dan anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran. Banyak sekali riwayat penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah beliau lakukan. Mungkin saya sapa dulu Dokter Ristinya ya dok ya. Dokter Risti, apa kabar dok? Kabar Dokter Nanin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk memaparkan informasinya dok? Ya, terima kasih Dokter Nanin. Ya, dipersilakan dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya di dalam situasi kondisi saat ini. Untuk pagi ini saya mendapat tugas dari Humas FKG Unpad juga dari fakultas untuk memaparkan sekilas pandang tentang PPDGS Kedokteran Gigi Anak yang ada di FKG Unpad. Supaya lebih jelas mengenal tentang Prodi PPDGS IKGA FKG Unpad ini, saya mohon kepada tim Humas untuk memutarkan video profil Prodi kami sebelum saya memaparkan presentasi yang akan dihadirkan pada pagi ini. Mangga kepada tim Humas. Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Ilmu Kedokteran Gigi Anak merupakan program pendidikan spesialis yang memiliki fokus pada perawatan kesehatan gigi dan mulut anak sejak baru lahir sampai dengan usia 18 tahun. Masa studi program studi spesialis ilmu kedokteran gigi anak dapat ditempuh selama 3 tahun, terdiri dari 6 semester dengan total kredit 48 SKS. Beberapa mata kuliah unggulan yang terdapat pada program studi ilmu kedokteran gigi anak adalah Special Care Dentistry, Interceptive Orthodontics, Handicapped Children, Psikologi Anak, Pertumbuhan dan Perkembangan Kraniofasial, Traumatic Injury dan Child Abuse, Preventive Caries,
dan juga genetika interdisiplin. Ilmu kedokteran gigi anak merupakan bidang spesialisasi yang didasarkan pada batasan usia, meliputi aspek preventif dan terapeutik kesehatan rongga mulut untuk bayi, anak-anak dan remaja, hingga anak individu berkebutuhan khusus. Ruang lingkup kedokteran gigi anak meliputi 3 aspek yang mencakup 3 fragmentasi, yaitu penyakit dan kelainan oral anak, kompleks kraniofasial anak, serta anak dan individu berkebutuhan khusus. Program studi spesialis ilmu kedokteran gigi anak terdiri dari 3 fragmentasi, yaitu Special Care Dentistry, Interceptive Orthodontics, dan kelainan jaringan keras dan jaringan lunak. Anak dan individu berkebutuhan khusus adalah sebuah fragmentasi keilmuan yang meliputi penanganan kesehatan gigi dan mulut pada anak berkebutuhan khusus. Program studi ilmu kedokteran gigi anak berkomitmen untuk dapat melakukan penatalaksanaan gigi dan mulut pada pasien anak dengan kelainan jantung, disabilitas intelektual, keterbatasan fisik, cerebral palsy, dan sebagainya. Penanganan dilakukan di klinik IKGA, ruangan Special Care Dentistry RSGM Unpad dengan sedasi dan juga Computer Control Local Anesthetic Delivery dan juga di kamar operasi apabila diperlukan. Kompleks kraniofasial anak merupakan fragmentasi yang fokus terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada daerah kraniofasial. Program studi ilmu kedokteran gigi anak berkomitmen untuk dapat melakukan penatalaksanaan terbaik terhadap maloklusi sejak dini, termasuk juga penatalaksanaan pada pasien dengan celah bibir dan langit-langit, dan juga bekerja sama dengan Yayasan Penderita Celah Bibir dan Langit-Langit. Penyakit dan kelainan oral anak merupakan fragmentasi yang meliputi penatalaksanaan kesehatan gigi dan mulut anak, khususnya yang berhubungan dengan karies, anomali pertumbuhan gigi, tumor jinak pada anak, dengan segala kelainan rongga mulut pada anak, baik pada jaringan keras dan juga jaringan lunak pada rongga mulut anak, termasuk segala tindakan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sistem pembelajaran kami lakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara metode daring, baik sinkronus dan asinkronus maupun luring. Kegiatan praktikum terdiri dari beberapa modul, di antaranya Direct and Indirect Restoration, Rubber Dam, Endodontik pada anak, Interceptive Orthodontik, Planar Direct Track, Analisis Cephalometri manual dan digital, Wire Bending. Beberapa pelayanan dan tindakan perawatan yang dilakukan di klinik ilmu kedokteran gigi anak, di antaranya adalah mouth preparation, penambalan dan pencabutan gigi sulung dan permanen muda, perawatan endodontik pada gigi sulung dan permanen muda, bedah minor, perawatan interceptive ortodontik menggunakan alat fungsional dan alat cekat, perawatan interceptive ortodontik menggunakan alat myofungsional, perawatan anak berkebutuhan khusus menggunakan sedasi inhalasi, penatalaksanaan kesehatan gigi dan mulut di kamar operasi. Mahasiswa program pendidikan dokter gigi spesialis ilmu kedokteran gigi anak juga berpartisipasi secara luar biasa dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat dan juga pertemuan ilmiah nasional yang diadakan setiap tahunnya. Dan kami selalu mendapatkan penghargaan baik dari sisi akademis maupun non-akademis, yaitu sebagai the best performance pada 5 tahun terakhir. Kegiatan non-akademis pada PPDGS IKGA meliputi partisipasi dalam event olahraga seperti fun run, zumba, event seni seperti penampilan kabaret, serta berbagai acara pengabdian pada masyarakat. Program studi spesialis ilmu kedokteran gigi anak telah terakreditasi A oleh LAM PTKes pada tahun 2018, dan kami telah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Jawa Barat, yaitu Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran. Halo, saya Afina. Saya merupakan mahasiswa PPDGS IKGA FKG Unpad semester 3. Setelah berkuliah di sini, rasanya kuliahnya itu seru banget dan belajar juga nyaman.
Nah, awalnya saya ini berkuliah di KGA Unpad ini ingin mengetahui untuk cara merawat dan pendekatan pada anak-anak, terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi ternyata setelah saya berkuliah di sini, saya mendapatkan kesempatan untuk dapat menggali potensi-potensi seperti contohnya adalah kemampuan menulis, seperti menulis karya ilmiah, dan juga dapat berkesempatan dalam berkompetensi untuk di tingkat ajang nasional. Dan bahkan saya juga mendapat kesempatan untuk dapat membuat sebuah buku. Bangga dong! Nah, jadi kuliah di sini itu nggak cuma dalam hal belajar aja, tapi juga kita juga mendapatkan dukungan dari para pengajar, juga dari teman-teman seangkatan yang udah seperti keluarga sendiri. Jadi dapat mengembangkan potensi yang lebih baik lagi. Jadi ditunggu di KGA FKG Unpad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Mutia. I'm the resident of Pediatric Dentistry in University of Pajajaran. Now I'm in the 3rd semester. Since I become the resident, I feel like all the things that I knew before was nothing. In just 3 semester, I can learn a lot here. From clinical stuff and also fun stuff too in extracurricular activities. We also provided with the good facilities here. I'm so grateful that I can learn from our professor to senior lecturer in a very supportive environment. We also learn the latest technique in dental management for pediatric patients. Overall, I'm so enjoying this whole meaningful learning experience. Thank you very much. Bye-bye. Mari bergabung bersama kami di PPDGS IKGA FKG Unpad. Ya, terima kasih tim Humas. Berikutnya saya akan paparkan tentang sekilas tentang PPDGS IKGA. Apakah slide saya sudah terlihat, Dr. Nanin? Sudah jelas, Dok? Sudah terlihat? Suara saya sudah jelas? Sudah. Ya, terima kasih. Ini sekilas tentang prodi spesialis pendidikan kedokteran gigi anak di FKG Unpad. Jadi ini overview dari prodi kami. Jadi kami bertempat di gedung RSGM lantai 2. Saya menjabat sebagai Kaprodi sejak tahun lalu, dan kami sudah mempunyai 4 orang guru besar. Jadi sebetulnya ada 5 orang guru besar, tetapi Prof. Yeti beliau meninggal tahun lalu, tetapi tahun ini alhamdulillah Dr. Eriska mendapat gelar jabatannya sebagai profesor. Jadi kami tetap mempunyai 4 guru besar, kemudian lektor kepala, lektor, dan 2 asisten ahli. Dan ini tim lengkap kami di Prodi PPDGS IKGA. Saat ini kami selalu berhasil menyelesaikan pendidikan mahasiswa lulus tepat waktu. Jadi sekarang angkatan yang tertua yang ada di kami adalah angkatan tahun 2019 dengan jumlah 11 orang. Kemudian angkatan tahun 2020 sebanyak 12 orang. Dan pada tahun 2021 kami menambah kapasitas mahasiswa yang diterima menjadi 14 orang. Dan alhamdulillah juga kami sudah terakreditasi oleh LAMPTK sejak tahun 2018 dengan akreditasi A. Ini sejak tahun 2021 Universitas Pajajaran menggiatkan untuk merubah kurikulum menjadi outcome based education sehingga lebih mudah untuk selain tuntutan dari undang-undang perundang-undangan yang ada di nasional, juga tuntutan untuk prodi yang terakreditasi internasional dari Universitas Pajajaran. Jadi untuk tahun ini kurikulum di PPDGS KGA sudah outcome based education dengan jumlah SKS yang lebih sedikit dibandingkan angkatan sebelumnya. Jadi kalau angkatan sebelumnya ada 59 SKS, tetapi untuk yang angkatan tahun 2022 jumlah SKS-nya menjadi 48 SKS. Ini profil lulusan dari PPDGS IKGA. Harus bisa sebagai penyedia layanan kesehatan, harus bisa jadi pemutus, harus bisa menjadi
pemimpin di masyarakat, harus bisa menjadi seorang manajer, dan harus bisa mengembangkan sebagai seorang peneliti di masyarakat. Tadi sudah dijelaskan di dalam video bahwa metode pembelajaran kami secara hibrid, jadi ada secara luring dan daring. Ini berbagai metode pembelajaran yang dilakukan selama pendidikan di PPDGS KGA. Kemudian secara keilmuan, sebetulnya ada 3 fragmentasi ilmu kedokteran gigi anak, yaitu yang pertama adalah fragmentasi untuk anak dan individu berkebutuhan khusus, kemudian yang kedua adalah fragmentasi penyakit dan kelainan oral anak, kemudian yang ketiga adalah fragmentasi kompleks kraniofasial anak. Jadi ini di dalam fragmentasi AIBK tentu kalian nanti akan belajar tentang berbagai hal untuk penanganan baik dari aspek kognitif maupun klinik psikomotor untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap anak-anak dan individu berkebutuhan khusus. Tahun ini pun RSGM Unpad akan membuat suatu layanan special care dentistry yang dengan fasilitas yang lengkap, sehingga ini juga memberikan sarana prasarana untuk pendidikan yang sangat memadai untuk para peserta didik yang belajar di KGA. Kemudian juga ini beberapa hal yang dilakukan seperti perawatan anak dengan menggunakan sedasi atau dengan di bawah anestesi umum. Ya, ini gambar-gambar kegiatan yang dilakukan di klinik. Jadi kalau ini ada gambar yang belum memakai APD, ya itu karena sebelum zaman pandemi ya, tapi sekarang semua standarnya adalah menggunakan APD level 3 dan di klinik pun dengan menggunakan ruang tekanan negatif. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi penyakit kelainan oral anak. Di sini memberikan pelayanan untuk preventif maupun rehabilitatif untuk penyakit-penyakit pada anak yang terjadi pada jaringan keras maupun jaringan lunak. Ya, jadi ini semua yang dilakukan di fragmentasi kelainan oral anak. Kemudian untuk kompleks kraniofasial anak, jadi di KGA ini sudah dikembangkan juga perawatan mulai preventif dan juga interseptif ortodontik untuk anak-anak kan, dan itu sudah dimulai untuk pencegahan maloklusi ataupun interseptif ortodontik sejak periode gerigi sulung maupun di remaja ya. Jadi ini hal-hal yang dilakukan di dalam fragmentasi kompleks kraniofasial anak. Ya, dan selain kita bekerja sama, selain itu juga mahasiswa atau residen dilatih juga untuk belajar secara interdisipliner, karena tidak mungkin semua bisa kita lakukan bersama. Jadi apalagi kalau nanti kalian bekerja di rumah sakit jejaring, itu interdisipliner approach di dalam pendidikan ini sangat terlihat dan sangat dirasakan ya. Jadi kami bekerja sama dengan Departemen Anestesi, dengan Departemen Konservasi Gigi, dengan Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, juga dengan Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Ini terjadi perubahan sejak kita pandemik ya. Jadi kita bekerja dengan APD level 3 baik di ruang OK maupun di ruang klinik ya. Ini sarana prasarana kami yang sudah diperbaiki pada kondisi new normal. Jadi kami mempunyai 7 ruang kubikal tekanan negatif untuk sarana pendidikan. Di dalam setiap ruang kubikal juga disertai dengan suction ekstraoral, dan juga kami mempunyai ruang ganti kotor khusus dengan disinfectant chamber. Kemudian juga ada vaskes jejaring. Jadi rumah sakit utama kami adalah RSGM Unpad, tetapi mahasiswa dikirim di semester 3-4 untuk bekerja di RSUD Al-Ihsan, di RSUD Pandega Pangandaran, dan juga di YPPCBL atau Cleft Center yang ada di Sekeloa.
ini beberapa selain tadi pendidikan keterampilan klinis dan teori yang kami berikan kepada mahasiswa, mahasiswa juga didorong untuk melakukan atau belajar mempublikasikan dari mulai case report ataupun penelitian yang dilakukan selama pendidikan. Jadi ini beberapa artikel yang sudah dihasilkan oleh para residen yang sudah ada ya dan sudah lulus. Jadi penelitiannya dipublikasikan di jurnal yang terindeks dengan Scopus. Dan selain juga teori, kami juga banyak kegiatan non-akademis yang tujuannya adalah mengakrabkan mahasiswa dan juga kekeluargaan yang dirasakan. Bagi di setiap tahun juga ada kewajiban dari PPDGS untuk menghadiri pertemuan ilmiah tahunan untuk kedokteran gigi anak dan di mana mereka diharuskan untuk tampil dan di dalam proses memberikan performa terbaik ini terjalinlah keakraban di antara para peserta karena ini biasanya dilakukan di semester 1. Tetapi kalau semester selanjutnya itu sudah disibukkan dengan kegiatan pendidikan. Ya, tapi masih ada satu profesor kami yang hobi olahraga, jadi kadang diikutkan untuk fun run atau fun bike ya. Jadi ini yang sering berbagai kegiatan dan juga pengabdian masyarakat. Jadi today is the beginning of whatever you want to be. Silakan bergabung dengan Prodi KGA FKG Unpad. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Risti atas paparannya yang sangat menarik sekali, Dok. Sepertinya di kolom chat sudah ramai yang mau bertanya, Dok. Saya bacakan satu persatu terlebih dahulu ya, Dok ya. Silakan, Dr. Nanin. Pertama adalah dari Dr. Gigi RR Dinar Windy Ayu. Saya bacakan ya, Dok. Saya ingin bertanya untuk Prodi KGA, apakah ada syarat usia maksimal untuk mendaftar PPDGS KGA? Mau langsung dijawab, Dok? Ya, sama seperti Prodi yang lain, usia maksimal kami adalah 35 tahun. Ya, tetapi di dalam SIAT Unpad itu sebetulnya 36 tahun kurang 5 menit. Jadi 36 tahun di jam 12.00 ya. Jadi ya, baik, Dok. Jadi itu 36 sebenarnya maksimalnya karena di SIAT-nya sampai di sana. Baik, jadi dibatasi dari semenjak seleksi ini mungkin ya, Dok ya, berkas mungkin ya, Dok ya. Iya, betul. Upload Di berkas. SIAT Unpadnya sudah terseleksi. Kalau umurnya lebih dari 36 lebih 5 menit itu sudah terseleksi, tidak bisa daftar. Baik, terima kasih, Dok. Untuk Dokter Dinar, apakah sudah jelas, Dok? Baik, sambil menunggu jawaban selanjutnya, jawaban Dokter Dinar, saya bacakan. Mungkin ada yang udah raise hand, Dok. Dokter Hidayatullah, mangga ya. Dok, dipersilahkan. Ya, Dokter Hidayat, silakan, mangga. Suaranya Bentar, masih Dok, belum terjelas. Ya. Suaranya masih belum keluar. Maaf, Dok. Apa kabar, Dokter Risti? Apa kabar? Ya, Dok. Dulu sempat diajar sama Dokter Risti waktu kompetensi di Unpad, anak Unsri. Oh iya, selamat iya, Dek. Iya, Dok. Izin, Dok. Mau nanya, Dok. Tadi sekilas lihat gambaran paparan dokter tadi ada tentang anak berkebutuhan khusus. Itu kira-kira kalau klinisinya kerjanya apa aja, Dok, kalau buat anak kebutuhan khusus? Ya, memang gini, beberapa profesor yang ada di Unpad itu sudah, kebetulan profesor-profesor ini banyak yang fragmentasinya AIBK, dan kebanyakan sudah bekerja sama juga dengan beberapa yayasan, seperti misalnya Prof. Willy itu bekerja sama dengan anak-anak Down syndrome, kemudian juga Prof. Arlet juga dengan stunting, kemudian ada yang autis ya. Nah, jadi memang banyak kerjasama yang dilakukan, dan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu mulai dari pelayanan perawatan ya, mulai pencegahan, perawatan itu dilakukan baik secara pendekatan non farmakologi di klinik maupun nanti kalau tidak bisa misalnya dengan anestesi umum, di bawah anestesi umum. Ya, itu dilakukan semua. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Ya, Dok.
Sudah cukup menjelaskan ya, Dokter Hidayat Ya, ya. makasih dok. Ya, mungkin kita juga dibantu karena fasilitas kesehatan bekerja sama dengan banyak fasilitas kesehatan ya dok ya. Jadi kasus-kasusnya lebih beragam lagi di RSUD. Jadi ada stasenya di situ ya dok ya. Ya betul. Dan ternyata di Jawa Barat itu di RSUD Al Ihsan kasus-kasus IBK ini sangat banyak dan buat saya juga wah ini pembelajaran yang baik untuk pendidikan KGA. Baik, terima kasih Dr. Risti atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi di kolom chat, sudah banyak sekali dok. Saya bacakan satu persatu ya dok. Dari Dr. Indri, izin bertanya untuk materi ujian teori, apakah materi S1 dan apakah ada ujian keterampilan? Dipersilakan Dr. Risti. Ya, untuk ujian materi teori itu soal CBT ya, dan materinya adalah materi yang sudah dipelajari selama pendidikan dokter gigi. Jadi jangan takut, bahkan mungkin kami bertanya dengan materi yang di spesialis karena tentu belum belajar. Kemudian ada juga ujian praktek karena di kami juga terutama untuk fragmentasi kompleks kraniofacial anak itu ada perawatan interseptif ortodontik. Jadi kami juga menilai kemampuan di dalam wire bending sama. Jadi seperti orto tadi juga ya, di kami juga ada. Jadi ada ujian teori dan ujian praktikum. Dan masih dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Inggris. Ya, bisa ada dan wawancara lagi. Mungkin ya dok ya? Ya, dan ujian wawancara. Ya, dalam bahasa Indonesia semuanya. Baik, terima kasih Dr. Risti. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya lagi dari Dr. Amel. Dan yang belum bisa on cam, izin bertanya untuk tanggal pendaftaran, ujian atau seleksi teori dan skill, mungkin skills lab dan wawancara, apakah kapan ya dok? Apakah semua prodi sama? Terima kasih dok. Ya, untuk jadwal ujian ya, baik itu ujian teori, ujian praktek maupun ujian wawancara, itu semua terjadwal dari fakultas. Ya, jadi jangan lupa kalau memang tertarik untuk mendaftar, jangan lupa buka SMUP Unpad. Jadi kapan tanggal-tanggal tersebut itu diikuti. Baik, terima kasih dok. Jadi semuanya sudah ada nanti di web ya dok ya, dan juga di web SMUP maupun web FKG. Kita lanjutkan ya dok, pertanyaan selanjutnya ini dari Dr. Mirza, berkenaan tentang usia maksimal saat mendaftar di persyaratan dalam web SMUP tertera maksimal 35 tahun dan ada poin kecuali dana mandiri atau tidak dibatasi. Nah, mohon penjelasan mengenai hal tersebut. Sampai saat ini sebetulnya di prodi kami tetap membatasi usia tadi sesuai 35 tahun. Jadi belum ada ya mahasiswa residen yang usianya lebih dari 36 tahun sampai saat ini. Jadi masih sesuai dengan aturan yang ada di universitas. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan berarti ya dok ya, sama ya dok? Ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Zaim. Selamat pagi dokter, saya Zaim. Mohon izin bertanya, pada poin rekomendasi dosen, dianjurkan selain pengelola program studi, apakah rekomendasi tersebut juga termasuk rekomendasi dari dosen FKG selain Unpad atau untuk FKG Unpad dokter? Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, sebetulnya memang rekomendasi ini kan tadi tujuannya yang memberikan rekomendasi mengenal betul yang akan mendaftar tersebut. Ya. Jadi bukan harus dosen Unpad, tetapi justru dosennya yang mengenalnya, misalnya dosen pembimbing skripsi, dosen wali, itu tidak masalah buat kami. Ya. Jadi, baik, terima kasih dok. Kalau itu harus senior atau gimana ya dok? Mengenai rekomendasi? Kata kuncinya adalah yang mengenal kepribadiannya dan kemampuan belajar, kemudian ya yang bisa kita jamin bahwa ini calon mahasiswa ini akan mampu mengikuti pendidikan di prodi kami dengan baik. Itu tujuannya. Baik, terima kasih dok. Sepertinya sudah cukup jelas ya dok, dari Dr. Zaim sudah. Kemudian dari Dr. Regina. Selamat pagi dokter.
izin bertanya, selama pendidikan PPDGS IKGA, apa saja syarat PPDGS untuk lulus? Tadi sudah disinggung mengenai jumlah SKS yang harus dipenuhi dan karya ilmiah atau case report yang harus publish. Selain itu, apa ada lagi, dokter? Terima kasih sebelumnya, dok. Begini, ada beberapa requirement memang. Cuman tadi kami tidak tampilkan berapa jumlah requirement-nya. Biasanya ini kami paparkan pada saat kalian sudah keterima sebagai mahasiswa di Prodi KGA. Jadi ada beberapa requirement yang memang harus dipenuhi, kemudian juga ada kuliah-kuliah yang harus diikuti, kemudian juga sebelum dinyatakan lulus sebagai spesialis KGA harus mengikuti atau harus lulus ujian kompetensi nasional yang diselenggarakan oleh Kolegium Kedokteran Gigi Anak. Jadi itu syarat lulus. Untuk syarat publikasi sebetulnya belum merupakan aturan resmi yang harus diwajibkan. Tetapi kami memang mendorong kepada para pembimbing dari residen tersebut untuk mempublikasikan hasil-hasil yang sudah dilakukan atau disusun atau dibuat oleh para residen. Itu saja. Baik, penjelasan yang sangat jelas sekali ya, Dok. Dokter Regina, apakah ada yang mau ditanyakan lagi mengenai hal tersebut? Dapat ditulis di kolom chat mungkin ya, Dok ya. Kita lanjut dulu ke Dokter Vini. Selamat pagi dokter, saya Vini izin bertanya, pada requirement celah bibir, apakah kita mengerjakan bersama dengan PPDGS bedah mulut atau kita mengerjakan sendiri? Dipersilakan Dokter Risti. Ya, kalau untuk perawatan giginya, memang residen KGA mengerjakan sendiri seperti penambalan atau misalnya ada modifikasi pertumbuhan itu dilakukan sendiri. Tetapi ada beberapa kasus memang didiskusikan dengan bedah mulut atau kadang bedah mulut yang merujuk kepada kita untuk bekerja sama menangani pasien-pasien celah bibir. Baik, intinya adalah kita interdisciplinary approach ya dok ya, kita pasti komunikasi dengan baik dan mengutamakan kepuasan pasien. Ya, betul. Dan itu memang besar SKS-nya ya untuk di kurikulum OBE. Ya dok, ini masih banyak ya dok, saya bacakan satu persatu sebelum durasinya selesai. Ya. Selanjutnya dari Dr. Putro, izin bertanya untuk penerimaan jumlah mahasiswa PPDGS tahun ini yang diterima berapa ya dok? Masih sama, kami ajukan tahun ini adalah 14 orang. Ya. Baik, sebenarnya jadi sudah meningkat dari tahun kemarin ya dok ya? Jadi ya, itu pun kami dengan pertimbangan berbagai hal ya, terutama karena kami juga sudah ada sarana atau wahana pendidikan yang lain selain RSGM. Jadi itu yang kami putuskan sehingga kami menambah kuota untuk peserta PPDGS tahun kemarin dan tahun ini juga. Baik, dan animonya sangat besar ya dok ya sepertinya ya? Betul, ya betul Dokter Nani. Baik, saya lanjutkan lagi ke Dokter Nadia. Mohon maaf belum bisa on cam, nggak apa-apa. Kalau untuk izin bertanya untuk mendaftar di PPDGS KGA, apakah harus ada pengalaman praktek atau kerja dok? Kemudian untuk pengalaman kerja waktunya berapa lama? Terima kasih dok. Kami menerima lulusan fresh graduate sebetulnya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah lulus ujian, ya. Dan nilai MMPI pun kami nilai salah satu pertimbangan untuk diterima atau tidak calon peserta tersebut di prodi kami. Ya. Jadi kalau memang belum ada pengalaman baru lulus, silahkan mendaftar, tetapi mungkin belajar lebih keras dibandingkan yang sudah senior. Ya baik dok, karena beberapa aspek yang dinilai ya dok ya dari wawancara dan nanti akan nilainya harus lebih bagus karena kalau ada pengalaman atau apalagi tugas belajar, ada poin-poin yang membuat nilai mereka lebih tinggi sebetulnya. Ya. Betul dok, berarti dari akademisnya berarti harus ditingkatkan berarti ya dok ya. Ya betul. Baik, ada lagi dari Dr. Fairuza. Apakah IPK mempengaruhi syarat-syarat untuk daftar PPDGS? Maksudnya mungkin apakah ada batas IPK terendah mungkin ya dok ya? Ya, ada Dokter Nanin, itu mengikuti yang di SIAT Unpad.
Jadi itu sama seperti umur, IPK harus di atas 2,75. Jadi kalau misalnya IPK-nya di bawah 2,75, otomatis SIAT tidak akan memproses pendaftaran. Sebetulnya sama seperti umur. Baik, jadi lengkapnya ada di web SMUP Unpad ya dok ya, itu sama ya, berarti betul. Ya, sama. Kemudian ada dari Dr. Ferianto. Di web tertera bahwa calon mahasiswa IKGA lebih diprioritaskan untuk yang sudah tamat dokter gigi 3 tahun. Apakah untuk dokter gigi yang fresh graduate atau baru tamat 1-2 tahun mendapatkan prioritas yang sama? Silakan dok, tadi sepertinya ya sama ya pertanyaannya lagi, ya. Memang jadi fresh graduate diperbolehkan untuk daftar, tapi memang mungkin nilai ujiannya yang harus lebih tinggi karena di dalam komponen penilaian kami itu pengalaman itu juga diperhatikan gitu. Jadi kalau ingin mengalahkan yang sudah lebih pengalaman, tentu dia nilainya harus besar, harus tinggi ya. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Ini ada lagi 2 pertanyaan lagi. Selama pendidikan, apakah boleh berpraktik di luar, dokter? Ya, kami tidak melarang peserta residen untuk tidak praktek di luar ya. Tetapi yang penting bagi kami adalah bisa menyelesaikan pendidikannya dan seluruh tugas yang ada selama pendidikan dengan baik. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir mungkin dok. Mungkin pertanyaan selanjutnya jika ada, mungkin bisa dijawab, nanti kita jawab di kolom chat mungkin ya dok ya, karena durasinya sudah lebih dari 10.47 ini. Pertanyaan terakhir, batasan minimum untuk dana filantropi apakah ada dok? Filantropi seperti definisinya sebetulnya adalah bebas. Jadi keridoan masing-masing sesuai kemampuan sebetulnya. Ya, jadi kami tidak mematok dana filantropi besarannya berapa, tetapi juga kami pertimbangkan di dalam penerimaan. Maksudnya begini, misalnya ada 60 orang daftar ke KGA. Kemudian beberapa orang nilainya sama ya, otomatis untuk memilih siapa yang akan masuk itu kami lihat dana filantropinya. Jadi itu ada sih, tapi sebetulnya itu diserahkan dengan kemampuan masing-masing untuk mengisi berapa. Tapi memang di dalam penerimaan kalau ada nilai sama memang itu dipertimbangkan ya. Baik, dan mungkin perlu di underline lagi kalau dana filantropi itu sendiri merupakan dana pengembangan untuk prodi itu sendiri. Jadi akan digunakan juga oleh residen tersebut ya dok ya, secara betul. tidak langsung ya dok Seperti bagaimana kami mempunyai fasilitas ruang kubikal yang sangat baik, itu kami manfaatkan dari dana filantropi ya. Sebagai informasi tambahan. Baik, ini sepertinya walaupun masih banyak lagi pertanyaan di bawah, tapi nanti kami akan jawab melalui di kolom chat. Sepertinya waktulah yang membatasi kita ya dok ya. Ternyata banyak ya peminatnya. Iya, alhamdulillah sekali. Ini animo dari peserta sudah banyak sekali. Semoga informasi tadi dapat memberikan gambaran kepada rekan sejawat calon PPDGS KGA. Terima kasih kepada Dr. Risti dan para rekan sejawat. Terima kasih kepada yang hadir dan animonya terhadap prodi KGA, FKG Unpad. Iya, baik dok. Kami tunggu pendaftarannya mungkin ya, dokter. Ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan sebagai moderator. Saya izin undur diri dan dikembalikan lagi kepada MC. Silakan, Bu Reni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Naninda yang telah memandu diskusi pada sesi ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Risti yang telah memaparkan tentang informasi pendaftaran program spesialis kedokteran gigi anak.